berikutnya saya sekret ke sumbatan pada rambut, langsung dilakukan cross finger untuk lihat apakah sumbatannya bisa diantar menggunakan sadar seperti bentuk pakai tangan finger set ya kalau misalnya sumbatan. Terus kalau misalnya dia ada bisa untuk memasang sadar nafas, langsung aja dipasangi opak. Kalau misalnya dia tapi kalau misalnya pasiennya itu nggak sadar, tapi kalau misalnya opanya masih bisa membantu, langsung aja dipasangin RTP. Lanjut lagi kalau langsung dipasangkan neck collar kalau misalnya pasien teridentifikasi ada cedera pada leher. Terus langsung bagian breathing langsung dibuka baju pasien. Terus dilihat dia bagian dadanya, terus dilihat dada kanan kirinya apakah dia simetris atau tidak. Terus hitung frekuensi napas, kalian cek GVP di bagian lehernya. Terus langsung dia auskultasi suara napasnya di dada kanan dan kiri. Langsung di perkusi dadanya untuk lihat paru-parunya suaranya hipersonal ataupun redup. Terus langsung pasang oximeter pada bagian tangan pasien. Kalau misalnya oximeternya di bawah normal, langsung aja dipasangin oksigen atau BVM. Terus kalau misalnya dia ventilasinya nggak adekuat, langsung aja kalau ada tanda tensi pneumotorak itu berarti dari mana ya? Kayak cek trakeanya. Kalau misalnya trakeanya mencong ya, itu deviasi itu berarti dia tensi pneumotorak. Langsung aja siapin dekompresi dada. Terus juga kalau misalnya ada luka di bagian dada, tutup pakai kasa 3 sisi. Lanjut ke bagian circulation, kita lihat apakah ada pendarahan. Kalau misalnya ada pendarahan di bagian tubuhnya, langsung aja lakukan penekanan pada daerah yang terdapat pendarahan. Kita aja cek nadi pasien, frekuensi napas, kekuatan dan keteraturan nafas pasien. Langsung memeriksa warna kulit pasien, cek suhu pasien, kelembapan dan tanda shock. Kayak misalnya pasiennya itu pucat ataupun tubuhnya terasa dingin atau berkeringat, langsung pasien itu ditensi. Nah kalau misalnya pasiennya kalau misalnya pasiennya ya hati-hati ya. Hati-hati. Kalau misalnya pasiennya kan dia di sini ada pasang 2 jalur infus dengan efek kateter ukuran besar bila diperlukan. Jadi kalau misalnya pasiennya kekurangan cairan, kalau misalnya pasiennya teridentifikasi pengendara, langsung aja pasang IV line dengan ukuran paling besar. Terus ambil sampel darah untuk melihat golongan darah, resus sama kimia darah. Terus kalau misalnya dia ada kontraindikasi untuk memasang kateter, langsung aja dipasang kateter untuk mantau produksi urin setiap jam. Langsung ke disability, nilai GCS, IVM. Terus habis itu lihat pupilnya apakah dia isokor atau isokor, dan lihat apakah dia midriasis dan miosis. Lanjut ke exposure, buka baju pasien. Terus dilihat apakah dia ada luka, terus dia ada pendarahan, ada kelainan pada bagian badannya. Dan kalau misalnya pasiennya kalau selesai langsung selimutin pasien agar pasien tidak hipertermi. Lanjut ke bagian secondary survey. Yang pertama cek ampel. Yang pertama alergi, tanya ibu maaf apakah ibu ada alergi obat, makanan ataupun bahan tertentu. Lanjut ke medication, tanya apakah ibu sedang mengonsumsi obat saat ini ataupun ibu baru makan atau minum obat-obat tertentu. Terus yang ketiga AMP past illness ataupun pregnancy, tanya apakah ibu ada riwayat penyakit sebelumnya dan apakah ibu sedang hamil. Last meal, tanya apakah makanan yang terakhir yang ibu makan atau minum, dan even kapan bisa jadikan tolong ceritakan gimana cedera tersebut terjadi. Lanjut ke bagian pemeriksaan fisik ke kepala, lihat kepalanya apakah dia ada luka, benjolan, ada nyeri tekan ataupun pendarahan. Kalau lanjut telinganya kanan kiri, lihat apakah ada pendarahan ataupun cairan yang keluar. Terus yang ketiga, lihat matanya, dicek pupilnya kanan dan kiri apakah dia isokor atau isokor, dan lihat apakah ada rakun es ataupun lebam pada bagian matanya. Lanjut kita ke
cek belakang telinganya apakah ada kebiruan di daerah belakang telinga ataupun di daerah mastoidnya, cek kanan kiri. Terus kalau misalnya udah, cek lagi GCS-nya. Belakang cek belakang telinga ada biru atau enggak di mastoidnya. Kebiruan, cek kebiruan. Terus bagian ke vertebra cervicalis, cek lehernya apakah ada luka, jejas ataupun deformitas ataupun kelainan. Terus lihat palpasi itu gimana ya? Yang biasanya kan kalau misalnya dia melihat apakah ada nyeri, apa ada luka ataupun bengkak. Terus dia nilai dots, deformity apakah ada kelainan, O-nya, open wound apakah ada luka terbuka, terus ada DOT tenderness apakah ada nyeri tekan, dan S-nya swelling apakah ada pembengkakan. Terus dia kalau misalnya ada cedera langsung aja kolaborasi pemeriksaan foto servikal. Udah 5 menit lagi aja. Lanjut ke bagian toraks, dia lihat apakah ada luka, jejas ataupun memar ataupun pendarahan. Terus juga lihat gerakan dadanya simetris atau enggak, lihat antara kanan dan kirinya. Nanti auskultasi saluran napasnya kanan kiri, nanti palpasi apakah ada nyeri apa tidak, dan melihat apakah ada fraktur atau tidak. Terus kalau udah langsung perkusi lagi untuk melihat hipersonar ataupun redup. Terus ke abdomen, lihat perutnya apakah luka, jejas, nyeri tekan ataupun bengkak ataupun pendarahan. Terus kita auskultasi bising ususnya normal atau enggak. Lalu palpasi itu nyeri tekan, apakah abdomennya terasa nyeri apa enggak. Terus lanjut ke bagian pelvis, lihat juga pelvisnya apakah ada luka, nyeri, pendarahan, pembengkakan ataupun deformitas. Lanjut dipalpasi lagi apakah dia merasakan nyeri, dan kalau misalnya nyeri curiga terjadi fraktur. Langsung kalau misalnya terjadi fraktur langsung aja periksa X-ray. Lanjut ke ekstremitas bawah, dibuka bajunya, lihat juga kakinya apakah dia ada luka, nyeri, pendarahan ataupun pembengkakan ataupun deformitas pada bagian ekstremitas atas dan bawah. Lihat palpasi juga nyeri tekan. Terus juga cek nadi seperti kayak warna kulit, suhu sama CRT, dan minta bapaknya ibu boleh tolong gerakin gak kaki atau tangannya apakah terasa baal ataupun kesemutan. Terus kalau misalnya curiga terjadi fraktur langsung aja dibidai dan kolaborasi pemoto X-ray. Terus yang neurologi cek GCS-nya FM, terus dia cek NVD atau neurovascular distal. Tanya ibu apakah di bagian kaki dan tangannya ada yang terasa lemah, baal ataupun kesemutan. Itu ya RJP cobain. Terus pakai baik bu, sekarang saya akan melakukan RJP. Yang pertama aman penolong, aman pasien, dan aman lingkungan. Terus juga kita ukur dulu ini bagian dua puting antara dua puting diluruskan, dan kalau misalnya udah ketemu garis tengahnya, tiga jari di bawah garis tersebut. Lalu tangan yang paling dominan di bawah, tangan dominan di bawah kita akan RJP 5 siklus dan 30 kali RJP dan 2 ventilasi dengan kedalaman 5 sampai 6 cm. Ya kan, terus lagi. Dan kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit. Besok langsung mulai RJP. Gimana ya? Kurang atas ya. Sini. Ini lurus ya? Guanya. Nah, Gini. lurus. Bukan sih, Mbak. Gue tadi lupa kan. Oh, terus bawah ini. Bahu ininya sebahu. Oh, terus bawahnya. Udah punya Gini. Langkang gitu ya. aman. Oh, gini. Nah, iya. Ini nggak boleh lepas. Badannya tetap di sini. Langsung di RJP. Kasihan tuh ondel-ondel kecantik. Langsung diambil BVM-nya, dicek, cek. Saya coba lagi. Berapa kali? Mau bagian orang-orang koma. Jadi macam-macam. Kemarin kan warung diginiin. Iya, kalau udah tengah-tengah. BVM lagi. Kalau berhasil berarti ini.
Ibu, anaknya mana? Tahu bukan si jajan anaknya. Tadi ngap gak kalau ngeluarin suara? Ngap gak kalau ngeluarin suara? Dari primary, secondary, langsung ke MJP. Gue aja kemarin secondary doang. Kayak MJP aja kan ngapain sih? Sih anak A enggak si pen dulu kan yang manis. Sesuai ibunya katanya. Kalau suruh si pen dulu. Iya, jadi harus perawat kan. Apalagi di Berapa sih kelas dia? lu. Aduh. Dari mancing. Langsung aja cek Nadi sama cek apa pasannya. Terus sama demam. Oke, dia sudah RSG, udah gitu berat. RO SG, SJ. RC, RSC. Oh, ROS.